Kamu sudah, kamu sudah paham atau belum? Belum. Belum. Oke, belum paham berarti ya materi yang minggu lalu ya? Iya. Mau direview ulang atau langsung latihan soal dulu? Bahas-bahas soal. Kalau kemarin kan sudah ada apa namanya, sudah tahu ya beberapa rumusnya. Review sebentar deh, Kak. Review sebentar ya. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu itu kan kita belajar mengenai gerak parabola. Nah, gerak parabola sendiri ada beberapa jenis ya. Ada yang perpaduan antara gerak GLB dengan GLBB. Ada juga yang perpaduan dengan gerak GLB dan gerak vertikal ke atas. Ada juga gerak parabola yang perpaduan antara gerak GLB dengan gerak jatuh bebas kayak gitu. Jadi ada 3 jenis ya. Kalau di gerak parabola. Nih, gerak parabola ini merupakan uraian dari lintasan si gerak parabola sendiri. Gerak parabola sendiri kan kemarin kita udah belajar ya, dia itu merupakan gerak yang dimana garis lintasnya itu melengkung, yang membentuk parabola. Biasanya ini kayak pelemparan suatu bola, terus entah itu dari pesawat melemparkan suatu bom dari atas ke bawah. Nah, itu akan membentuk yang namanya gerak parabola. Gerak parabola sendiri ada 3 ya kemarin tuh. Kalau yang ini kita bahas yang mengenai GLB terhadap GLBB. Kan sebelumnya aja udah pernah belajar ya. Masih ingat nggak apa itu materi yang gerak ke atas, GLB sama GLBB? Itu udah pernah belajar kan, gerak jatuh bebas juga. Konsep dari dasar konsepnya sebenarnya dari situ, dari yang materi itu ya, dari materi GLB dan GLBB. Kemudian ada juga gerak vertikal ke atas, vertikal ke bawah, sama gerak gerak jatuh bebas. Nah, itu dasar materinya ya. Kalau misalkan Pak Ajeng sudah paham materi tersebut, nanti di gerak parabola sendiri ini merupakan gabungan antara beberapa gerak ya, yang dimana nanti akan membentuk suatu gerak parabola. Sampai sini paham nggak yang saya maksud? Iya, paham. Ya, jadi kalau misalkan di GLB itu dia ada rumusnya apa sih? Ada lupa. Minggu sebelumnya ya, kita udah belajar yang namanya gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, sama gerak GLB dan GLBB. Jadi, kalau misalkan di gerak parabola sendiri, gerak parabola dia terbagi menjadi 3 ya. Dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perpaduan ya, perpaduan antara GLB dan GLBB gitu. GLB terhadap sumbu X ya. Sumbu X. Kalau misalkan GLBB sendiri dia terhadap sumbu Y gitu. Operasinya. Kalau ketika si gerak parabolanya itu terhadap garis Y atau sumbu Y, maka dia berlaku GLBB. Tapi kalau misalkan terhadap sumbu X, berarti dia GLB kayak gitu. Kemudian ada juga dia perpaduan ya, perpaduan antara GLB dan gerak vertikal ke atas. Nih ya, dasar rumusnya sebenarnya hampir mirip. Yang membedakan itu biasanya di gerak parabola terhadap GLB dengan gerak jatuh bebas gitu. Terus yang ketiga ada juga dia perpaduan antara GLB dan gerak jatuh bebas.
Sampai sini paham nggak? Jadi kalau gerak parabola itu kan dia gerak yang dimana lintasannya itu membentuk parabola atau melengkung, ya. Kemudian dia terbagi menjadi 3, ada yang terhadap GLB dengan GLBB, ada yang terhadap GLB dengan gerak vertikal ke atas, ada yang terhadap GLB dengan gerak jatuh bebas, ya. Kalau yang nomor 1, ya poin pertama, dia berlaku GLB dan GLBB ketika kalau membicarakan terhadap sumbu X dia berlaku GLB dan sumbu Y itu dia berlaku GLBB gitu. Sementara kalau vertikal ke atas, di mana nanti kalau terhadap sumbu X dia berbicara tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau misalkan gerak vertikal ke atas sendiri, dia terhadap sumbu Y-nya, kayak gitu. Ini terhadap sumbu X, ya, GLB terhadap sumbu X, dan sumbu Y-nya itu ada yang gerak jatuh bebas, ada yang gerak vertikal ke atas, ada juga gerak GLBB, gitu. Paham nggak sampai sini? Kalau belum paham, ya, jadi gerak parabola itu dibagi menjadi 3, ya. Yang membedakan apa? Terhadap sumbu Y-nya. Ya, kalau misalkan gerak parabola itu kan GLB dengan GLB, terus GLB dengan gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, dan seterusnya. Jadi yang membedakan sumbu Y-nya. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Kak. Iya. Kemarin kan kita punya grafik ya. Kemarin kita punya grafik kan. Dimana misalkan ini merupakan suatu lintasannya ya. Suatu lintasannya. Dimana kita misalkan punya ini sebagai titik A, ya, kemudian ini sebagai titik B, ya, ini sebagai titik C-nya, ini sebagai titik D, dan ini sebagai titik E, kayak gitu. Kita misalkan seperti itu. Ketika dia terhadap sumbu X, maka berlaku GLB, dan terhadap sumbu Y dia GLBB. Kalau kita lihat terhadap sumbu X itu artinya dia horizontal kan, dimana masing-masing GLB dan GLBB ini dia punya yang namanya tinggi maksimal dan panjang maksimal. Oke, nah kita lihat di titik A. Di titik A itu ini kan kita mulai ya, misalkan kita melempar sesuatu, melempar bola gitu, pasti kan dia melemparnya ke arah atas. Misalkan bola itu dilemparkan ke arah atas, ya. Nah, otomatis ini akan dipengaruhi yang namanya kecepatan awal atau V0, ya. Nah, kita lihat di sini V0x dia terhadap sumbu X, ya. Kalau V0 ya dia terhadap sumbu Y-nya. Paham nggak sampai sini? Paham. Jadi kan ada suatu lintasan nih, ya. Lintasan ini dia gabungan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, gitu. Nah, kemudian kita lihat kalau yang terhadap horizontal kan ini ya, berarti artinya dia memanjang ya atau mendatar ya. Dimana kalau horizontal sendiri terhadap sumbu X, dia punya yang namanya jarak maksimal. Gitu. Oke. Sementara kalau misalkan di GLBB, dia punya yang namanya tinggi maksimal atau Ymax nih. Y maksimal itu sebagai tinggi maksimal. Gitu. Oke. Nah, kita lihat kalau misalkan ada suatu bola, misalkan kita lihat dari titik awal A-nya, ya. Ini titik A-nya. Misalkan kita punya titik A ya. Awal mulanya titik A, di mana ketika suatu benda dilemparkan melalui titik A, dia otomatis akan berhenti di titik B, ya enggak? Terhadap titik B kan, di mana si titik A sendiri atau V0x ini dia dipengaruhi yang namanya kecepatan awal. Kecepatan awal itu kan artinya V0. Nah, kita lihat ketika dia melewati titik A, dia akan membentuk suatu sudut. Ya, suatu sudut itu alfa, di mana alfanya ini ketika diapit terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalau kita lihat yang dekat dari sudut, cos atau sin?
Ini kan ya cos betul ya. Ini kan perpaduan ya, perpaduan yang dimana diapit terhadap sumbu X dan sumbu Y. Si alfanya ini dia punya titik A kan, dimana ketika dia dekat dengan sudut maka kita punya V0 dikali cos theta. Tetanya ini sebagai alfanya ya, sudut elevasinya gitu. Kemudian kalau misalkan terhadap sumbu Y, berarti kan artinya dia V0Y kan, ketika dia melewati titik A di mana terhadap sumbu Y yang namanya GLBB gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi di titik A ya kan. Di titik A ini kita punya yang terhadap namanya V0X dan V0Y. Kalau V0X dia terhadap sumbu X. Kalau V0Y dia terhadap sumbu Y. Nah, sementara kalau kita punya suatu benda yang dilemparkan ya melalui titik A, dilambungkan melalui titik A, otomatis dia akan membentuk suatu sudut. Ya, di mana sudut ini akan diapit dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat, kalau misalkan dia dekat dari sudut, artinya dia cos. Jauh dari sudut kan punyanya si V0 ya, pasin gitu. Jadi di sini untuk V0X-nya, artinya dia dipengaruhi yang namanya dengan kecepatan awal. Maka kita punya hasilnya di sini V0 dikali cos theta. Kayak gitu. Sementara kalau untuk V0Y, ya, dia itu kan berlaku sifat GLBB. Oke? Nah, di mana kita tahu dia dipengaruhi juga oleh V0, kecepatan awal ketika melalui titik A. Maka sehingga kita punya V0 dikali apa? Ini kan kalau misalkan jauh dari sudut artinya apa? Sin tadi ya. Sin theta. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Sampai sini ada yang ditanyakan nggak, Ajeng? Ajeng pengen ditanyakan nggak? Kalau melalui titik A. Konsepnya? Belum ada. Oke, paham ya? Berarti ya kalau untuk yang titik A. Sekarang, kalau misalkan kita melalui titik B, ya, kalau melalui titik B ini, misalkan di sini titik B, kita lihat, titik B ini kan ketika suatu benda dilemparkan, otomatis dia akan membentuk suatu sudut, ya, yang dimana kalau kita lemparkan, kita lambungkan, dia akan membentuk yang namanya vektor, oke? Paham nggak sampai sini? Vektor yang terhadap sumbu X ya atau Vx dan terhadap sumbu Y atau Vy gitu. Sehingga nanti kita peroleh untuk nilai terhadap Vx-nya atau V0x ya, Vx-nya ini kita punya V0x ya kan, punya si sumbu X ya, di mana si V0x-nya itu tadi kan dia dipengaruhi sama sudut. Sehingga V0 cos theta. Paham nggak sampai sini? Saya salah tulis. Nih, tadi kan titik A udah paham ya. Sekarang kalau titik B, kita kan mulai titik B di sini. Titik B itu kan sebelumnya melalui titik A, ya kan? Nah, kalau kita lihat titik B ini, dia itu ada yang terhadap sumbu X dan ada yang terhadap sumbu Y. Gitu. Ketika dia terhadap sumbu X, maka berlaku GLB. Dan ketika dia terhadap sumbu Y, maka berlaku GLBB. Kayak gitu. Kalau kita lihat di sini, nanti akan membentuk yang namanya suatu vektor. Ya, di mana suatu vektor ini akan membentuk sudut. Gitu. Sehingga untuk Vx-nya sendiri, ya, ini kan artinya dia terhadap apa? V0x kan? Karena sebelumnya melalui titik A. Sehingga di sini V0x sama dengan, kita lihat V0x nilainya berapa? Oh, tadi V0x itu V0 cos theta. Sehingga di sini kita punya V0 cos theta. Kayak gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan yang terhadap sumbu Y bagaimana? Kalau terhadap sumbu Y di titik B, kita lihat. Kalau di sumbu Y ini kan dia artinya berpengaruh terhadap V0Y ya. Punyanya si V0Y. Sehingga, tapi jangan lupa, kalau di titik B ini kan dia GLBB ya, yang dimana nantinya akan dipengaruhi oleh suatu gravitasi, gitu. Suatu gravitasi, ketika dipengaruhi suatu gravitasi, artinya dia mengalami perlambatan ya terhadap waktu tertentu. Sehingga nanti kita punya di sini Vy sama dengan V0Y ya, punyanya V0Y. Ini artinya V0Y ini kita
mengalami perlambatan. Karena apa? Dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga min gravitasi dikali T terhadap waktu tertentu. Gitu. Dari sini kita punya rumus di mana V0, untuk V0 Y-nya itu apa? V0 sin theta kan? Sehingga V0 sin theta dikurang gravitasi dikali T-nya. Sampai sini paham nggak untuk titik B? Ulangin Kak pelan-pelan. Oh, kecepatan ya. Maaf ya. Oke. Baik. Kalau di titik B, tadi kan kalau yang titik A kamu paham ya? Nah, kalau di titik B ini kan artinya dia ketika kita melemparkan suatu benda di titik B, dia akan berpengaruh terhadap sumbu X dan akan berpengaruh terhadap sumbu Y. Di mana terhadap sumbu X itu dia operasinya yaitu GLB, sedangkan kalau di sumbu Y itu dia terhadap GLBB, kayak gitu. Nah, ketika suatu benda dilemparkan, otomatis di titik B ini dia nanti akan membentuk sudut, gitu. Oke, sebelumnya kita udah tahu kan, kalau misalkan suatu benda dilemparkan di titik A ini akan dipengaruhi yang namanya kecepatan awal. Sementara kalau di titik B, dia akan dipengaruhi yang namanya perlambatan. Atau kenapa mengalami perlambatan? Karena dia dipengaruhi yang namanya gravitasi bumi. Oke, sehingga nanti untuk V0Y-nya, ya VY-nya, kenapa kita nggak tulis V0 ya? Kenapa di sini VY? Karena kan V0 itu kan punyanya si A, gitu. V0Y ini punya si A. Sehingga untuk VY-nya itu sama dengan V0Y dikurang G dikali T. Dikurang karena dia artinya mengalami perlambatan. Beda hal kalau kita tambah artinya dia mengalami percepatan, kayak gitu. Nah, tadi kita sudah tahu V0Y itu dari A itu hasilnya V0 sin theta. Sehingga nanti kita punya untuk titik B, Y-nya itu sama dengan V0 sin theta dikurang G dikali T. Gitu. Sementara kalau untuk sumbu X-nya, ya sumbu X-nya ini kan dia artinya akan terus konstan. Yang namanya konstan berarti dia dipengaruhi sama V0 aja kan, atau kecepatan awalnya aja. Gitu. Nah, V0 X-nya itu tadi kita udah tahu di sini V0 X-nya V0 cos theta. Sehingga untuk Vx ini artinya akan sama dengan V0X. Di mana V0 X ini berlaku V0 dikali cos theta. Sampai sini paham nggak aja? Ada yang ditanyakan? Masih belibet gitu. Belibet gitu. Ini sayang nih, lihat. Kalau yang di A ini kamu udah paham belum? Ya lumayan yang itu. Titik A paham belum? Paham. Paham. Oke, jadi beda Ya. gini ya. Jadi bedanya gini. Kalau di titik A tadi kan dia awal mula nih, awal mula si benda itu dilemparkan, ya kan? Otomatis ketika awal mula itu si benda dilemparkan, suatu bola misalkan dilemparkan ke atas. Nah, kalau terhadap sumbu X sendiri, dia mengalami yang namanya GLB. Sedangkan kalau yang terhadap sumbu Y, dia mengalami GLBB. Kayak gitu. Di mana kita tahu ketika suatu benda tersebut dilemparkan di titik A, ya, melalui titik A, dia akan membentuk sudut. Oke, dia akan membentuk sudut. Di mana nanti sudutnya itu diapit oleh dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita lihat di sini dari lintasannya, kita tahu bahwa si sudutnya ini dia itu dekat dengan sudut atau cos ya, cos theta, sehingga nanti kita punya V0X sama dengan V0 cos theta. Sementara kalau untuk V0Y-nya sendiri atau terhadap sumbu Y ya, dia kita punya di sini V0 dikali sin theta. Kenapa sin theta? Karena dia jauh dari sudut. Sudutnya kan terhadap si sumbu X, ya kan? Sampai sini paham untuk titik A? Paham. Paham. Nah, kalau titik B bedanya apa? Kita lihat. Titik B, ini deh. Titik B kita lihat. Titik B ini di sini kan ya. Dia kan melewati yang namanya titik A ya. Atau terusannya si titik A. Otomatis di sini kita ada yang terhadap sumbu X
ya Vx dan ada terhadap sumbu Y, Vy gitu. Oke. Kalau di titik B tadi kita punya apa? Vx-nya itu terhadap Vx. Vx itu kan sumbu X ya. Vx itu berarti dasarnya dari mana? V0X bukan? Iya. Ya kan, karena dia melewati kan, sebelumnya melewati si titik A. Otomatis kalau misalkan di sini dia dipengaruhi yang namanya gerak parabola. Oke, gerak parabolanya itu kalau misalkan yang terhadap sumbu Y, dia mengalami perlambatan. Kenapa mengalami perlambatan? Karena dia dipengaruhi yang namanya gravitasi bumi. Gitu. Karena kan semakin tinggi benda ke atas, dia otomatis akan ada daya tarik sendiri dari gravitasi bumi sendiri, ya kan? Paham nggak maksud saya? Iya, paham. Ya, jadi ketika benda nih dilemparkan bola, entah barang apapun yang kamu lemparkan ke atas, dia akan jatuh lagi ke bawah. Kenapa? Karena ada yang namanya gravitasi bumi gitu. Ketika suatu benda dilemparkan ke atas, otomatis dia kan namanya itu berlawanan arah ya, berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi sendiri. Kalau gaya gravitasi bumi kan dia kan jatuh ke bawah. Paham nggak maksud saya? Paham, Kak. Bingung ya penjelasan saya ya? Oke, gini sayang. Kalau V0, kalau misalkan di titik B ini, dia tadi akan membentuk yang namanya vektor, ya kan? Ada yang terhadap sumbu X, ada yang terhadap sumbu Y, ya kan? Nah, kalau misalkan terhadap sumbu X sendiri, kita tahu dia artinya terhadap V0X, ya, karena melalui titik A sebelumnya. Sementara kalau untuk yang V0Y sendiri, ya VY-nya sendiri, dia melalui V0Y, karena sebelumnya melalui titik A, gitu. Tapi bedanya kalau di titik A ini dia konstan. Ya, nilainya konstan baik itu terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y-nya. Sementara kalau titik B sendiri, dia sudah mengalami, untuk V-nya ini, dia sudah mengalami perlambatan dari gaya gravitasi. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham. Oke, baik. Berarti nanti kita punya ya untuk Vx itu sama dengan V0x kan, karena dasarnya itu sebelumnya dia melalui si titik A. Jadi V0x kita tahu tadi sebelumnya nilainya itu V0 cos theta. Ya. Sehingga kita peroleh di sini untuk titik B-nya V0 cos theta. Nah, sekarang kalau terhadap sumbu Y atau V-nya, tadi kan dasarnya itu dia dasarnya itu dari titik A yang dimana V0Y gitu. Tapi karena dia berbentuk vektor ya, di mana ketika barangnya itu semakin tinggi, bendanya semakin tinggi, maka dia dipengaruhi gravitasi bumi sehingga dia mengalami perlambatan. Kalau perlambatan kan sebelumnya kita udah pernah belajar ya, berarti dia tandanya minus gitu. Minus apa? Gravitasi dikali T-nya. T-nya itu pada waktu tertentu. Ya, sehingga untuk V-nya kita peroleh nilainya itu V0 gitu. V0 sin theta dikurang gravitasi dikali T. Gitu ya. Nah, gimana kalau cara nyari jaraknya? Jaraknya itu kan artinya X kan? Ya, X maksimal sama X biasa beda ya. Kalau cara nyari jarak biasa berarti X-nya sama dengan ya terhadap Vx ya. Terhadap nilai Vx sendiri dikali pada waktu tertentu. Vx dikali T gitu. Atau dengan kata lain, Vx-nya itu kan tadi kita punya V0 cos theta. Berarti sehingga di sini V0 cos theta dikali T. Kayak gitu. Ini untuk cari jaraknya. Jarak ya, jarak biasa. Kemudian biasanya di titik B ini dia mempunyai namanya ketinggian. Ketinggian itu dilihat dari mana? Dari sini. Dari atas ini sampai dengan ke bawah. Dia punya ketinggian ya. Sehingga nanti kita peroleh untuk H-nya, ini artinya nilainya itu dia terhadap, kalau yang terhadap H itu kan berarti dia adanya di sumbu Y ya. Paham nggak sampai sini? Iya, paham. Kalau Vx kan dia nggak punya H. Kenapa? Karena dia kan konstan terus kan, mendatar gitu. Iya. Karena kalau untuk Vy itu dia kan kita bisa melihat ketinggiannya ya. Berarti untuk nilai H-nya ini dia terhadap V0Y dikali T gitu.
Ya, V0Y sendiri tadi kita punya apa nilainya? Ini kan artinya V0Y dikali T min ya, karena mengalami apa? Gravitasi bumi, maka mengalami perlambatan. Berarti min G dikali T. Sehingga nanti kita punya rumusnya itu hanya sama dengan V0Y itu tadi apa? V0 sin theta. Ya. Nanti kita tulis di sini V0 sin theta gitu. Dikali T gitu. Min berapa? Oh, kalau misalkan gravitasi berarti artinya dia setengah GT kuadrat. Ya, mengalami yang namanya gerak vertikal ke atas. Paham nggak sampai sini? Paham. Ada ingin ditanyakan? Ya, jadi dasar mulai itu dari si titik A ini. Titik B ini. Oke? Terus kalau di titik C itu apa? Titik C itu dia artinya mempunyai namanya titik puncak atau titik tertinggi suatu benda. Ya, di mana titik tertinggi suatu benda sendiri ada yang terhadap sumbu X ya atau Vx dan ada yang terhadap sumbu Y atau Vy sama dengan apa Vy-nya. Nah, bedanya kalau di titik C ini dia nilai V-nya itu nilainya 0. Kenapa? Karena dia sudah tidak mempunyai ketinggian, karena sudah mencapai titik maksimal. Paham nggak maksud saya di sini? Ketika suatu benda sudah ada di titik puncak, ya, ketika suatu bendanya ada di suatu titik puncak, nih titik C. Titik C ini titik puncak ya. Maka yang dia punya itu hanyalah nilai Vx-nya saja yang berlaku V0x gitu. Sementara untuk V-nya sendiri dia nilainya 0. Kenapa? Karena sudah ada di titik tinggi yang dimana nanti benda tersebut akan dipengaruhi sama gravitasi kayak gitu. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Ngerti ya? Nanti kita punya untuk titik C, untuk titik C sendiri kita kan punya Vx-nya ya. Vx-nya itu sama dengan V0x kan? Ya, di mana V0x sendiri tadi kita punya V0 cos theta ya. Ini nanti sama dengan V0 cos theta. Kayak gitu. Nah, di mana untuk V-nya kita tahu V-nya itu nilainya 0. Ya, sehingga untuk V-nya itu 0 sama dengan kita lihat dia terhadap sumbu apa? Oh, dia terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti kan V0Y. Di mana V0Y sendiri nilainya itu V0 sin theta yang dipengaruhi sama gravitasi bumi. Maka dia mengalami perlambatan. Berarti dikurang G dikali T. Paham nggak sampai sini? Dasar rumusnya sebenarnya sama aja, cuman beda dimasukinnya aja. Ya. Nanti untuk ketinggiannya sendiri, berarti kan kita nyari H maksimal ya. Atau tinggi maksimal, atau Y maksimal. Gitu ya kan. Sehingga nanti untuk H maksimal atau Y maksimalnya kita punya di sini V0 dikali sin theta dikali T dikurang setengah G dikali T kuadrat. Tadi kita tahu untuk V0 sin theta dikali T itu kita punya ini kan. V0 dikali sin theta dikali sin theta terus dikalikan dengan apa? Kalau kita lihat di sini T dikurang setengah GT kuadrat itu kan artinya kita bisa tulis menjadi V0 sin theta per apa? Gravitasi dikali setengah dikali gravitasi V0 sin theta per gravitasi kuadrat. Ya, kalau diuraikan seperti ini kan. Sehingga nanti bentuk umumnya bentuk akhirnya itu dia akan membentuk H maksimalnya sama dengan V0 sin kuadrat ya, sin kuadrat theta per 2 dikali gravitasi. Ini rumus yang paling sering keluar. Oke?
Paham nggak sampai sini? Untuk titik C. Bingung? Dasarnya sama. Dasarnya dari sebelumnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak aja?